Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Trijayanti Putri Utami. Di sini saya akan memaparkan eh, tentang teori motivasi dan pengaruh emosi terhadap perilaku manusia. Yang pertama, kita mau cari tahu tentang apa itu motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang merupakan daya penggerak dalam diri seseorang. Selanjutnya, motivasi itu adalah daya penggerak ini dapat membantu seseorang melakukan aktivitas atau mencapai tujuan tertentu. Teori motivasi adalah pendapat tentang kumpulan kekuatan yang diklaim bisa mendorong intensitas tindakan seseorang. Para pakar psikologi sepakat bahwa jenis-jenis teori motivasi bisa menentukan arah, konsistensi, dan intensitas seseorang individu. Nah, selanjutnya tentang teori-teori motivasi. Ada berbagai teori motivasi yang diungkapkan oleh para ahli seperti Abraham Maslow, Clayton Alderfer, dan David McClelland. Yang pertama tentang teori motivasi Abraham Maslow, di sini tentang hierarki kebutuhan. Pertama, tentang kebutuhan fisiologis berupa pangan, papan, kesehatan, dan juga fisik. Selanjutnya, kebutuhan keamanan. Di sini adalah kebutuhan eh, merasa aman secara fisik maupun secara psikis. Selanjutnya, kebutuhan sosial tentang cinta, diterima, dan memiliki. Selanjutnya tentang kebutuhan dihormati. Jadi keinginan untuk diakui dan juga dihargai. Selanjutnya kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di sini eh, mengembangkan potensi dan juga karya. Selanjutnya ada teori motivasi menurut McClelland tentang prestasi. Jadi yang pertama eh, tentang kebutuhan berprestasi, yaitu dorongan untuk berhasil, berkreativitas. Ini karena kebutuhan untuk berprestasi. Selanjutnya kebutuhan akan kekuasaan. Nah, ini mempengaruhi orang lain, jiwa kompetitifnya. Nah, ini masuk nih di kebutuhan akan kekuasaan. Nah, selanjutnya kebutuhan terhadap afiliasi. Nah, di sini contohnya menjalin persahabatan, hubungan sosial. Nah, itu yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga, teori motivasi Frederick Herbert tentang motivasi dua faktor. Yang pertama, faktor intrinsik atau higienis. Di sini berupa gaji, status, keamanan kerja, dan kebijakan. Selanjutnya, faktor intrinsik atau motivator. Ini berupa prestasi, penghargaan, tanggung jawab, dan juga pertumbuhan. Nah, selanjutnya apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul akibat situasi tertentu. Komponen emosi apa saja gitu ya? Ada tiga, yaitu komponen kognitif, fisiologis, dan perilaku. Nah, kognitif ini berupa apa? Berupa persepsi dan interpretasi. Sedangkan fisiologis berupa detak jantung, keringatan. Nah, itu bentuk-bentuk daripada emosi yang muncul akibat sesuatu. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga tadi perilaku. Jadi emosi bisa dilihat dari perilaku seseorang melalui apa? Melalui ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya, nada suaranya. Nah, apa pengaruhnya emosi terhadap motivasi dan perilaku? Emosi mempengaruhi cara individu mengambil keputusan, menetapkan tujuan, dan merespon lingkungan.
Emosi yang positif itu berupa kegembiraan itu biasanya akan meningkatkan motivasi. Sedangkan emosi negatif bisa berbentuk ketakutan itu biasanya cenderung menurunkan motivasi. Emosi sebagai pemicu tindakan, misalnya marah, jadi mendorong perlawanan. Motivasi intrinsik, rasa bangga mendorong komitmen untuk berkelanjutan. Sedangkan perilaku sosial, emosi positif memotivasi tindakan sosial. Jadi kalau emosi kita positif gitu ya, energinya positif, maka akan melahirkan tindakan-tindakan sosial yang baik. Jadi kesimpulannya, emosi dan motivasi saling eh, terkait erat. Jadi, emosi mempengaruhi motivasi. Motivasi mengarahkan tindakan berdasarkan emosi. Pengelolaan emosi yang baik maka akan menumbuhkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, memahami hubungan emosi dan motivasi itu penting untuk perilaku efektif. Dalam pendidikan, motivasi tidak lepas dari kecerdasan emosional. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.